Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triska Indah Safawati. Saya adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas kimia A dengan NIM 210603110014. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil resum saya dari 4 video yang saya resum, yaitu yang pertama, ada kekuatan asam dan basa, yang kedua buffer, yang ketiga keseimbangan kelarutan, yang keempat keseimbangan senyawa kompleks. Baik, di sini yang pertama, kekuatan asam dan pH larutan garam. Di kekuatan asam dan pH larutan garam ini ada sifat molekul dan kekuatan asam. Sifat molekul dan kekuatan asam yaitu yang pertama, ketika suatu zat dilarutkan dalam air, ia dapat berperilaku sebagai asam, berperilaku sebagai basa, atau tidak menunjukkan sifat asam basa. Yang kedua yaitu kekuatan asam tergantung pada kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Yang ketiga yaitu kekuatan asam tergantung pada sifat pelarut, suhu, dan struktur molekul asam. Nah, sekarang kita akan mempelajari kekuatan asam dari hidrida, bukan logam, asam okso, dan struktur molekul asam okso, senyawa dan ion logam terhidrasi. Selanjutnya, hibrida bukan logam. Hibrida bukan logam, istilahnya yaitu hibrida umumnya dinamai senyawa biner, yang hidrogen bentuk dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. Ada 2 faktor yang menentukan seberapa mudah sebuah proton dilepaskan dari non-logam hibrida. Yang pertama yaitu keelektronegatifan pusat bukan logam E. Yang kedua yaitu kekuatan ikatan EH. Selanjutnya, dari keelektronegatifan pusat bukan logam E, di sini ada dalam satu periode E menjadi lebih elektronegatif, ikatan EH menjadi lebih polar. Dalam larutan berair hibrida golongan 3A sampai 5A tidak berperilaku sebagai asam, tetapi peningkatan kekuatan asam terlihat dari golongan 6A menjadi 7A. Seperti misalnya HF ini. Selanjutnya, kekuatan ikatan EH. Kekuatan ikatan di mana dari atas ke bawah itu berkurang. Di bawah satu golongan, ikatan EH menjadi lebih panjang dan lebih lemah, sehingga H+ lebih mudah lepas. Misalnya asam hidrolat. Dari HF lebih besar dari HCl, ini dari urutannya HF, ke HCl, ke HBr, ke HI. Semakin besar jari-jari atom, jari-jari kation atau anion karakter logam seperti ini. Kalau ke kiri dan ke kanan meningkat. Dari atas ke bawah semakin besar energi ionisasinya. Selanjutnya yaitu ada asam okso. Yang pertama yaitu asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain E yang menempati posisi sentral. Yang kedua yaitu semua asam okso memiliki atom H, asam yang terikat pada atom O, sehingga panjang ikatan tidak terlibat. Yang ketiga yaitu asam ini dicirikan oleh adanya satu atau lebih ikatan OH. 2 faktor lain yang menentukan kekuatan asam dari asam okso, yaitu ada keelektronegatifan pusat bukan logam E. Ya, ada keelektronegatifan pusat bukan logam E, jumlah atom O di sekitar E yaitu ON dari E. Selanjutnya yaitu asam okso. Asam okso dengan jumlah atom O yang sama, yaitu ada kekuatan asam meningkat dengan keelektronegatifan E semakin banyak. Contoh, asam hipohalus atau HOE, di mana E adalah atom halogen. Ka HOE ini sama dengan 2,3 kali 10⁻⁻11 dan KaHOCl
sama dengan 2,9 kali 10⁻8. Ini keelektronegatifnya E adalah semakin polar, ikatan OH, dan semakin mudah H+ hilang. Yang kedua itu ada di asam okso ada asam okso dengan jumlah atom yang berbeda. Ada di dalam asam okso ini ada juga asam okso dengan jumlah atom O yang berbeda. Yaitu ada kekuatan asam meningkat dengan jumlah atom O atau ON, pusat bukan metal. Dan yang kedua itu semakin banyak atom O yang ada semakin besar pergeseran kerapatan elektron dan semakin mudah ion H+ lepas. Selanjutnya yaitu logam ion terhidrasi. Larutan berair dari ion logam tertentu bersifat asam karena asam Bronsted-Lowry ini logam terhidrasi mentransfer ion H+ ke air. Misalnya logam nitrat, MnO(N) karena larut dalam air, MnO3 N-nya solid ditambah X H2O liquid, H2O Xn pangkat plus asam ditambah NO3 min asam. Yang di sini yaitu dinamakan asam Bronsted-Lowry. Yang kedua, selanjutnya jika logam ion Mn+ kecil dan bermuatan tinggi, kerapatan muatannya tinggi, menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH, molekul air yang terkait sehingga H+ dilepaskan. Senyawanya menjadi seperti ini reaksi senyawanya. Selanjutnya, logam ion terhidrasi. Contoh garam aluminium, AlNO3 dilarutkan ke dalam air. AlNO3 3 solid ditambah 6 H2O menghasilkan AlNO3 6 3+ ditambah 3 NO3 min. Dan ada juga AlH2O 6 pangkat 3+ ditambah H2O menghasilkan Al H2O 5OH 2+ ditambah H3O+. Ini gambar dari senyawa AlH2O6 pangkat 3+ dan dengan AlH2O 5OH 2+. Selanjutnya, oksida asam basa dan amfoter. Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksida dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, atau amfoter. Selanjutnya yaitu oksida asam. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Reaksi antara oksida asam dan air adalah yaitu ada CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Dan ada juga SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Dan ada lagi N2O5 ditambah H2O menghasilkan 2HNO3. Dan juga ada Cl2O7 ditambah 6H2O menghasilkan 2HClO4. Selanjutnya, oksida non-logam di mana bilangan oksidasi unsurnya tinggi bersifat asam. Misalnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida non-logam di mana bilangan oksidasi unsurnya rendah, misalnya CO dan NO tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Selanjutnya, oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali BeO bersifat basa.
Dan oksida logam basa bereaksi dengan air membentuk hidroksida logam. Contohnya yaitu Na2O. Na2O ditambah H2O menghasilkan 2NOH. Dan ada juga BaO ditambah H2O menghasilkan BaOH2. Tidak ada oksida yang non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Selanjutnya, oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air. Berilium oksida dan beberapa oksida logam, contohnya kayak AlO3 dalam golongan 3A dan 4A bersifat amfoter. Tergantung pada kondisi reaksi, ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau oksida basa. Contohnya lagi ada Al2O3 ditambah 6HCl menghasilkan 2Al2Cl3 ditambah 3H2O. Di sini yang bersifat basa itu H2O. Dan ada juga contohnya Al2O3 ditambah 2NOH tambah 3H2O menghasilkan 2NaAlOH4. OH-nya 4. Yang dinamakan asam di sini yaitu Al2O3. Selanjutnya, reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Contoh CO2 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Dan ada juga BaO ditambah 2HNO3 menghasilkan BaNO32 ditambah H2O. Selanjutnya, klasifikasi perilaku asam basa dari berbagai jenis larutan garam. Yang pertama yaitu ada garam menghasilkan larutan netral, yaitu ada campuran asam kuat ditambah basa kuat. Dan yang kedua, garam menghasilkan larutan asam, yaitu dengan asam kuat ditambah basa lemah. Yang ketiga yaitu garam menghasilkan larutan basa dari asam lemah ditambah basa kuat. Dan yang keempat yaitu garam kation asam lemah dan anion basa lemah, yaitu dengan mencampurkan asam lemah dan asam lemah ditambah basa lemah. Yang kelima yaitu garam anion amfiprotik, yaitu menambahkan asam poliprotik ditambah basa kuat. Selanjutnya yaitu garam menghasilkan solusi netral, yaitu ada garam yang pertama garam yang terdiri dari anion asam kuat dan kation dari basa kuat menghasilkan larutan netral. Yang kedua juga ada garam yang menghasilkan larutan netral terdiri dari ion-ion yang tidak bereaksi dengan air. Contohnya NaNO3. Reaksinya yaitu seperti ini. NaNO3 Na ditambah NO3 dan ion Na plusnya adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH. Dan ion NO3 minnya ini adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Semua logam golongan 1 dan 2, contoh Li plus sama Ca2 plus. Yang kedua itu garam menghasilkan larutan asam. Yaitu ada garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah menghasilkan larutan asam. Terus ada garam yang menghasilkan larutan asam mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepaskan proton ke air. Contohnya kayak NH4Cl. Selanjutnya, yang nomor 3 ada garam menghasilkan larutan basa. Garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah menghasilkan basa berair larutan. Garam yang menghasilkan larutan basa mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang menerima proton dari air.
Contohnya seperti NaCN, dan reaksinya seperti ini. NaCN menghasilkan Na plus ditambah Cn-. Ion Na plus ini adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH. Dan dari ion Camin dan dari ion Cn- ini adalah basa konjugasi dari asam lemah HCN. Dan anion lain yang menunjukkan sifat dasar adalah NO2-, ada F-, dan CH3COO-, dan CO3-2-. Yang keempat yaitu ada garam dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Yaitu keasaman keseluruhan larutan tergantung pada kekuatan asam relatif, Ka-nya itu. Dan kekuatan basanya atau Kb-nya itu dari ion yang dipisahkan. Jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K lebih tinggi menentukan keasaman atau kebasaan larutan garam. Contohnya seperti NH4Cn. Selanjutnya yang kelima ada garam anion amfiprotik. Yaitu di dalam garam anion amfiprotik ini ada kation, yaitu kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam polifrotik. Anion ini bersifat amfiprotik, mereka dapat bertindak sebagai asam dan melepaskan proton ke air atau sebagai basa dan mengabstraksikan proton dari air. Yaitu jika anion bersifat amfiprotik atau membentuk asam poliprotik, kekuatan anion sebagai asam atau Ka-nya ini atau sebagai basa Kb-nya menentukan keasaman garam. Contohnya seperti N2HPO4. Selanjutnya yaitu menghitung pH larutan garam. Larutan garam dapat bersifat asam, basa, dan netral sehingga perlu dilakukan perhitungan pH larutan. Ini dilakukan dengan cara yang persis sama di mana kita menghitung pH larutan yang mengandung asam molekul lemah atau basa molekul lemah. Selanjutnya kita akan memasuki resumen yang kedua yaitu tentang buffer. Yaitu tentang buffer resumen hasil kedua. Yaitu ada garis besar BAB atau buffer asam basa. Yang pertama, kesetimbangan buffer asam basa. Apa itu buffer dan bagaimana cara kerjanya? Dan persamaan Henderson-Hasselbalch. Dan ada juga menghitung pH larutan buffer, kapasitas buffer, dan juga menyiapkan penyangga. Yang kedua, titrasi asam basa, yaitu ada apa itu titrasi, dan juga ada indikator asam basa, dan ada juga titrasi asam kuat basa kuat, dan ada juga titrasi asam lemah basa kuat, dan ada juga titrasi asam kuat basa lemah. Baik, di sini kesetimbangan kelarutan, yaitu apa itu kelarutan pembentukan? Ion kompleks titrasi asam kuat basa lemah konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Atau kita singkat KSP. Ada ion kompleks dan kelarutan perhitungan yang melibatkan KSP. Ada juga pengaruh ion umum, pengaruh pH, memprediksi formasi endapan, dan ada kesetimbangan ionik dan hujan asam. Dan yang kedua yaitu kesetimbangan yang melibatkan ion kompleks. Yaitu ada pembentukan ion kompleks, dan kelarutan. Di sini saya akan memasukinya, apa itu buffer. Buffer adalah larutan berair yang memiliki pH yang sangat stabil. Apabila ditambahkan asam dan basa ke dalam larutan buffer, pH-nya tidak akan berubah secara signifikan. Demikian pula menambahkan air ke penyangga atau menambahkan air menguap tidak akan mengubah pH penyangganya. Selanjutnya, banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada pada kisaran 7,35 hingga 7,42. Jika pH darah Anda berubah menjadi 7,00
atau menjadi 7 atau menjadi 8, Anda akan mati. Danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Dan larutan penyangga dapat menahan perubahan pH yang drastis dengan penambahan sedikit jumlah asam kuat atau basa kuat. Umumnya sistem buffer ini terdiri dari 1 asam lemah atau basa lemah dan 2 konjugasi atau garamnya. Selanjutnya, buffer bekerja karena sejumlah besar asam Ha dan basa amin komponen mengkonsumsi sejumlah kecil ditambahkan OH ditambahkan OH- atau H+ ke masing-masing buffer. Dan asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Selanjutnya, ada 2 jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam umumnya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya. Contoh, CH3COH ditambah H2O menghasilkan H3O ditambah CH3COO. Komposisi buffernya yaitu CH3COH dan CH3COO- membentuk menjadi CH3COONA. Selanjutnya, ada 2 jenis larutan penyangga. Larutan penyangga basa umumnya terbuat dari basa lemah dan konjugasinya. Contoh NH3 ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah NH4 ditambah menghasilkan OH- ditambah NH4+. Komposisi buffernya itu NH3 dan NH4+. Akan menghasilkan dan akan membentuk senyawa NH4Cl. Selanjutnya, beberapa asam dan basa lemah yang umum dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer. Yaitu ada asam asetat CH3COOH dan natrium asetat CH3COONA, dan ada juga asam fosfat CH3PO4 dan kalium fosfat KH2PO4, dan yang ketiga asam oksalat ada yaitu H2C2O4, dan di natrium oksalat yaitu Na2C2O4, dan ada asam karbonat yaitu H2CO3 dan natrium karbonat NaHCO3, H3, dan amonium klorida yaitu NH4Cl. Selanjutnya, bagaimana buffer bekerja, yaitu seperti contoh soal ini. CH3COH ditambah H2O menghasilkan H3O ditambah CH3COO-. Asam asetat merupakan asam lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Karenanya konsentrasi ion asetat kecil. CH3COH ditambah H2O menghasilkan H3O ditambah CH3COO-. Ini menambahkan natrium asetat ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion asetat ekstra. Dan ada juga CH3COONA, CH3COO- ditambah Na+. Larutan akan mengandung hal-hal penting, yaitu banyak asam asetat yang tidak terionisasi, dan banyak ion asetat dari natrium asetat. Cukup ion hidrogen H+ untuk membuat larutan bersifat asam. Selanjutnya, ditambahkan dengan asam kuat, H+ bergabung dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. CH3COO- ini dari buffer ditambah H+ ditambahkan lagi CH3COH, akibatnya akan menjadi konsentrasi CH3COH- turun dari CH3COH naik lagi karena sebagian besar ion H+ ini baru dihilangkan
pH tidak akan banyak berubah. Penambahan basa kuat, buffer menghilangkan ion OH dengan mereaksikan dengan H+ dari CH3COH. CH3COH yang dari buffer ini ditambah OH- dan ditambahkan lagi CH3COO- ditambah H2O. Akibatnya akan menjadi konsentrasi CH3CO- naik dan CH3COH turun. pH-nya tidak meningkat sangat banyak. Selanjutnya contoh lagi ada 2 NH3 NH43 ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah NH4+. Amonia merupakan basa lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. NH4 ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah NH4+. Menambahkan amonium klorida ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion amonium NH4Cl, NH4+ ditambah Cl-. Solusinya akan mengandung hal-hal penting, yaitu banyak amonia yang tidak bereaksi, dan juga banyak ion amonium dari amonium klorida, cukup ion hidroksida atau OH- untuk membuat larutan basa. Dan penambahan dengan asam kuat ion H+ ini dihilangkan dengan mereaksikan amonia NH3 dari buffer ditambah NH3 ditambah H+ dan ditambah lagi NH4 ditambah dan ditambahkan NH4+. Nah, akibatnya ini NH3-nya turun dan NH4+-nya ini naik. Maka pH turun sedikit, penambahan dengan basa kuat ion OH dihilangkan dengan mereaksikan dengan H+ dari NH4 dari buffer, ditambah OH- ditambah NH3 ditambah H2O. Karena sebagian besar OH yang ditambahkan dihilangkan dengan cara ini, pH tidak meningkat sangat banyak. Selanjutnya, untuk setiap asam lemah HA bersamaan disosiasi dengan dan ekspresi Ka. Ini persamaan Henderson-Hasselbalch. Ini rumusnya seperti ini. Dan selanjutnya cara menghitung pH buffer ini dengan menghitung konsentrasi awal, terus mengubahnya, dan setelah itu di total keseimbangannya, konsentrasinya. Dan nanti kalau udah ketemu masukkan Ka-nya, yaitu dihitung, masukkan rumusnya, dan akan ketemu hasilnya dan pH-nya juga. Selanjutnya sama menghitung pH buffer. Ini contoh soalnya, hitung pH jika 0,100 mol asam kuat HCl telah dimasukkan ke dalam 1,0 liter larutan. Karena 0,100 mol HCl bereaksi dengan jumlah HCOO yang sama membentuk mol HCOH yang sama, H+. Arti dari HCl ditambah HCOO ini buffernya ditambah HCOOH, dan untuk HCOO-nya ini 0,500 dikurangi 0,100 sama dengan 0,400 mol. Nah, konsentrasi HCOO-nya ini sama dengan 0,400 mol atau 1,0 liter. Sama dengan 0,400 liter mol. Untuk HCOOH-nya yaitu 1,00 mol ditambah 0,100 mol sama dengan 1,10 mol. Konsentrasi HCOOH-nya yaitu 1,10 mol atau 1,0 liter sama dengan 1,10 mol. Selanjutnya kapasitas penyangga dan rentan penyangga.
Kapasitas penyangga adalah ukuran atau kekuatan penyangga kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. pH buffer tidak tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas pada akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut dan relatif. Selanjutnya kapasitas penyangga dan rentang penyangga. Dalam hal konsentrasi absolut, semakin terkonsentrasi komponen buffer, semakin besar kapasitasnya. Buffer 1:1,0 mol CH3 CH3COH ditambah 1,0 mol CH3CO- akan menghasilkan pH 4,74. Dan penyangganya itu 2, dan penyangga kedua yaitu 0,10 mol CH3COH tambah 0,10 mol CH3CO-. Buffer 1 memiliki kapasitas yang lebih besar karena lebih konsentrasi. Selanjutnya yaitu kesetimbangan buffer. Kapasitas penyangga dan rentang penyangga. Buffer memiliki kapasitas tertinggi bila konsentrasi komponennya sama. Seperti amin bagi konsentrasi Ha sama dengan 1. Dan buffer yang pH-nya sama dengan atau mendekati pKa, komponen asamnya memiliki kapasitas tertinggi untuk konsentrasi tertentu. Dan ini pH-nya. Rumusnya. Selanjutnya kapasitas penyangga dan rentang penyangga itu ada lagi yaitu kisaran buffer adalah rentan pH di mana buffer efektif. Hal ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif dan semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer atau semakin rendah kapasitas buffernya. Karena log 10 sama dengan plus 1 dan log 0,1 sama dengan min 1, buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam plus atau min 1 pH satuan pKa komponen asam. Seperti ini, pH sama dengan pKa, rumusnya ini seperti ini. pH sama dengan pKa ditambah log 10/1 sama dengan pKa tambah 1. Dan ini juga pH sama dengan pKa ditambah log 1/10 sama dengan pKa 1. Sama-sama menghasilkan pKa plus 1. Selanjutnya yaitu contoh. Adegan molekular di bawah ini mewakili volume yang sama dari 4 buffer. Ha dibagi amin. Ha ini berwarna biru dan hijau. Ini nih, Ha berwarna hijau. Dan ion lainnya tidak ditampilkan. Yaitu A, buffer manakah yang memiliki pH rentan tertinggi, B, buffer mana yang memiliki kapasitas terbesar. Selanjutnya ada kapasitas, cara menjawabnya dari soal yang tadi, yaitu yang pertama rasio amin per konsentrasi Ha adalah sebagai berikut. Untuk sampel 1, konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha itu sama dengan 3/3. Berarti itu menghasilkan 1. Demikian pula sampel kedua, yaitu 0,5. Sampel 3 sama dengan 1, dan sampel 4 sama dengan 2. Sampel 4 memiliki pH tertinggi karena memiliki rasio konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha tertinggi. Dan yang B yaitu sampel 1 dan 3 ini memiliki rasio konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha1, tetapi sampel 3 ini memiliki kapasitas yang lebih besar karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil resume video yang ketiga yaitu tentang
Yaitu tentang kesetimbangan asam, basa, dan kesetimbangan larutan. Yaitu di sini kesetimbangan larutan ada batu ginjal dan ada bentuk gua. Ada gambar bentuk ginjal, ada gambar bentuk gua. Yang pertama ini batu ginjal ini terbentuk ketika garam seperti Ca3, PO4 2, PO4-nya 2 kali ini, atau CaC2O4 perlahan mengendap ginjal. Terus yang contoh gambar kedua ini bentuk gua di batu kapur atau CaCO3 selama ribuan tahun. Banyak proses alami bergantung pada pengendapan atau pelarutan garam yang sedikit. Selanjutnya yaitu masuki keseimbangan larutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk ion senyawa. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya ia masuk ke dalam larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Dan beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble. Senyawa tersebut mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat terlarutnya. Yang selanjutnya yaitu ekspresi produk ion atau disingkat QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 ini timbal 2 fluorida, kita memiliki senyawa reaksinya itu PBF menghasilkan PB2+ ditambah 2F-. Dan untuk setiap sistem kesetimbangan kita dapat menulis hasil bagi reaksinya, yaitu QC sama dengan PB pangkat 2+ ditambah F, konsentrasi PB 2+ ditambah F2 dibagi PB F2. QC PB F2 sama dengan PB2 plus F min. ISP-nya itu menghasilkan PB2 plus dikali konsentrasi F min 2. Secara sederhana kita dapat menulis hasil kali ion yaitu PB2 plus konsentrasi PP2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Ketika larutan jenuh, nilai numerik QSP-nya mencapai nilai konstan yang disebut konstanta hasil kali kelarutan KSP. Selanjutnya, hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh. Dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP ini adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya bergantung pada suhu, bukan pada ion individu konsentrasi. Selanjutnya, konsentrasi hasil kali pelarutan, yaitu berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang larut sangat kecil. Saat larutan menjadi jenuh, AgCl seperti AgCl menghasilkan Ag+ ditambah Cl-. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan konstanta produk AgCl. Ada tertulisnya itu KSP sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Selanjutnya, konstanta hasil kali gambar konstanta. Ini tabel konstanta hasil kali kelarutan atau KSP ini. Ada aluminium,
Di sini lengkap, tinggal kita lihat di sini kalau akan mengerjakan tugas atau mengerjakan soal-soal. Ya, selanjutnya pengaruh ion umum, yaitu pertimbangan Anda ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat atau CaC2O4 dalam larutan kalsium klorida atau CaCl2. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan saat kalsium oksalat larut dalam air murni. Prinsip dari Le Chatelier yaitu penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Selanjutnya memprediksi formasi endapan, yaitu untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair. Salah satu dari kondisi berikut mungkin ada larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Dan kita dapat membandingkan nilai KSP-nya dengan KSP garam untuk memprediksikan apakah akan membentuk endapan atau tidak. Ini rumusnya. Kalau Q kurang dari KSP akan menjadi supersaturated. Kalau Q sama dengan KSP itu saturated. Kalau Q kurang dari KSP itu unsaturated. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil asum yang ke video yang keempat, yaitu keseimbangan senyawa kompleks. Yaitu di keseimbangan senyawa kompleks, yang pertama ada keseimbangan buffer asam basa yang saya sudah jelaskan. Dan yang ketiga keseimbangan kelarutan, dan saya juga tadi yang saya jelaskan juga. Saya sekarang memasuki yang keempat, itu keseimbangan yang melibatkan ion kompleks. Yaitu apa itu ion kompleks? Ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ioniknya adalah hidroksida, klorida, dan sianida ion. Beberapa ligan molekuler adalah air karbon monoksida. Beberapa ligan molekuler adalah ada air, karbon monoksida, dan amonia. Selanjutnya yang disebut apa itu ion kompleks ada lagi, yaitu misalnya ion kompleks dari Cr NH3 6 × 13. Pusat Cr3+ ini dikelilingi oleh 6 ligan. Ya, di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligannya ini NH3 dikelilingi dengan NH3. Membentuk muatan 13 secara keseluruhan. Di sini kita fokus pada kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Selanjutnya, pembentukan ion kompleks. Ketika garam seperti MnO3-2 dilarutkan dalam air, ion kompleks terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam. Rumus strukturnya, bukan rumus, senyawa reaksinya yaitu seperti ini. Ada yaitu MnO3-2 solid ini, M2 ditambah M2+ ditambah 2NO3-. Menghasilkan bisa menghasilkan tekanan dari produk dan reaktannya ini. Dan ada juga dalam banyak kasus ketika kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain molekul air terikat diganti. Misalnya ion M2+ ini terhidrasi jadi MH2O4 2+. Bentuk ion amonia dalam NH3 berair seperti ini. Reaksi senyawanya.
Selanjutnya semua pembentukan ion kompleks, yaitu selanjutnya semua ion kompleks adalah aduksi Lewis. Terus ion logam bertindak sebagai asam Lewis atau menerima pasangan elektron, dan ion ligan bertindak sebagai basa Lewis atau menyumbangkan pasangan elektron. Seperti senyawa reaksi ini, Ag+ ditambah 2 NH3 menghasilkan AgNH3 2. Ini yang asam, ini yang basa. Selanjutnya di sini ada gambar yang tadi senyawa reaksi yang tadi. Selanjutnya ini pembentukan yang kompleks selanjutnya dari yang tadi, belum selesai senyawa reaksinya. Bisa dilihat di sini. Baik, di sini juga ada untuk pembentukan ion kompleks antara ion logam terhidrasi MH2O N+ dan ligan molekul L kita peroleh. Kita peroleh MH2O XN+ tambah XL yang menghasilkan Ml XN+ ditambah XH2O. Ekspresi keseimbangannya itu MlXN+ ditambah KF-nya ini. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu dalam pembentukan MnH3 4KF ini untuk setiap langkah jauh lebih besar dari 1 karena amonia adalah basa Lewis yang lebih kuat daripada air. Oleh karena itu, jika kita menambahkan kelebihan amonia ke MH2O4 tadi itu, semua ion M2+ ada sebagai MnH3 4,2+. Nah, ini tabel dari pembentukan ion. Pembentukan ion kompleks. Dan ini gambar senyawanya larutan CO2 yang dicampurkan dengan 4Cl menghasilkan COCl42-. Logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks dan juga sebagai contoh kelarutan kolbat 2 klorida COCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O612. Ketika ditambahkan HCl, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl4. Selanjutnya, ligan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Nah, misalnya besi 2 sulfida sangat sedikit larut, ya FeS tambah 2O menghasilkan Fe2+ ditambah HS- ditambah OH-. KSP-nya 8 kali 10⁻⁻16. Ketika kita menambahkan beberapa NaCN 1,0 molar ini, ion Cn bertindak sebagai ligan. Ya, seperti Fe2+ ditambah 6 Cn- menghasilkan FeCN6 4-. Dan Kf-nya itu sama dengan 3 kali 10⁻⁻35. Selanjutnya, ion kompleks dan kelarutan endapan. Untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap kelarutan terhadap kelarutan FeS, kita tambahkan kedua persamaan tersebut. FeS ditambah 6Cn- ditambah 2O menghasilkan FeCN6 4- ditambah HS- ditambah OH-. Dan kalikan konstanta keseimbangannya. Keseluruhan sama dengan KSP. KF-nya masuk ke ini. Dan itu. Ya, terus disosiasi keseluruhan FeS menjadi ion meningkat pesat dalam keberadaan ligan. Contoh, berapa mol AgBr yang dapat larut dalam 1,0 liter 1,0 mol NH3.
Jawabnya dari soal tersebut ini, keseimbangan keseluruhan yaitu reaksinya AgBr solid menghasilkan Ag plus ditambah Br min. KSP-nya itu 5,4 kali 10 min 13. Nah, keseimbangan ion kompleksnya Ag plus ditambah 2NH3 menghasilkan AgNH3 2 plus. KF-nya 1,6 kali 10 pangkat 7. Cara kedua keseimbangan terkait dapat dilihat sebagai berikut. Ini cara menghasilkan seperti ini. Br menghasilkan Ag plus ditambah Br min. Ini dari 2NH3. Selanjutnya masukin Kc-nya ke dalam Kc, rumus Kc. Yang tadi udah ketahui Kf dari AgNH3 dan Ksp AgBr. Nah, setelah itu untuk menganalisis apa yang terjadi, mari kita gabungkan kedua keseimbangan tersebut. Keseimbangan kelarutan AgBr menghasilkan Ag plus ditambah Br min dengan keseimbangan ion kompleks Ag plus ditambah 2HNA ditambah 2NH3 menghasilkan AgNH3 2 plus. Jumlah keseimbangan keseluruhannya yaitu keseluruhannya itu AgBr ditambah 2NH3 Ag ditambah Br min. Masukin juga kontraksi senyawanya tadi ke awal kontra awal pas menjadi ubah konsentrasi dikalikan min 2 kali. Nanti diketahui, nanti ditemu kontra keseimbangannya. Masukin rumus seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam menjelaskan hasil lesung ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.